Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk anak-anak kelas 8. Di sini saya Pak Joko, berhubung Ibu Eni sedang melakukan tugas yang lain. Untuk kali ini pembahasan prakarya akan saya sampaikan. Untuk malam hari ini kita akan membahas tentang pengemasan kerajinan dari bahan lunak. Anak-anak sekalian, arti kemasan itu adalah wadah atau pembungkus. Jadi anak-anak kalau mendengar kemasan bisa mengingat-ingat, oh kemasan itu bungkus atau wadah. Nah, adapun fungsi-fungsi dari kemasan itu ada 3. Yang pertama, melindungi dan mengawetkan produk atau produk. Yang kedua, sebagai identitas produk. Biasanya di dalam kemasan itu ada tertulis identitas produk, nama barang, produksinya dari mana, dan lain-lain. Itu bisa ada dalam kemasan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Itu bisa mempermudah penghitungan, pengiriman, juga bisa memudahkan dalam penyimpanan. Bahan-bahan yang digunakan sebagai kemasan kerajinan bahan lunak itu bisa berupa plastik. Yang kedua bisa berupa kardus. Yang ketiga bisa berupa mika. Dan yang keempat bisa berupa kain transparan. Sementara untuk pengemasan kerajinan bahan lunak itu harus disesuaikan dengan barang dan ukuran barang yang dikemas. Sedangkan bahan untuk pengemasan itu sendiri hendaklah bisa mempercantik tampilan dan bahannya tidak merusak bentuk benda kerajinan. Itu yang perlu kita sampaikan, pengemasan kerajinan dari bahan lunak. Sebagai pengetahuan tambahan, itu akan kita sampaikan mengenai gerabah. Anak-anak mungkin sering mendengar kata-kata gerabah, itu pasti sudah terbayang kasongan. Nah, gerabah itu apa? Gerabah adalah salah satu hasil kerajinan seni terapan yang terbuat dari tanah liat yang dibakar dengan suhu tertentu, yang proses pembuatan terakhir dibakar dengan suhu rendah dengan menggunakan jerami atau sabut kelapa. Untuk kerajinan gerabah ini di Indonesia dikenal sejak zaman Neolitikum atau zaman prasejarah, bisa juga disebut zaman batu baru. Itu terjadi kurang lebih tahun 3000 sampai dengan 1100 sebelum Masehi. Kerajinannya itu berupa barang pecah belah seperti ada tempayan, periuk, belanga, kendi, dan celengan. Ini tentu saja anak-anak yang kita sering tahu itu kendi dan celengan. Untuk belanga, tempayan, dan periuk ini susah didapatkan atau susah ditemukan di sini. Nah, biasanya kalau pada tempat-tempat kerajinan gerabah itu masih ada pembuatannya, yaitu tempayan, periuk, dan belanga itu masih ada. Cuma kalau di daerah-daerah kita kayaknya sudah menghilang ini. Beberapa daerah di Indonesia itu, terutama di desa-desa, teknik pembuatannya masih sederhana dan tradisional. Jadi tujuan pembuatan gerabah hanya untuk keperluan masyarakat sehari-hari. Misalnya untuk tempat air, untuk memasak, dan lain-lain. Ada pula gerabah yang dibuat dengan memperhatikan efek seni yang disebut dengan gerabah modern. Itu biasanya sudah berupa barang-barang mewah itu ya. Seperti di rumah-rumah mewah itu mesti menyimpan hasil-hasil kerajinan gerabah yang efek seninya, yang sudah memperhatikan efek seninya.
itu ada hiasan-hiasan tertentu yang ditempelkan dalam gerabah ataupun dilukiskan dalam gerabah tersebut. Demikian saja pembahasan pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa diterima dan jelas. Untuk lebih jelasnya, anak-anak nanti bisa mencari dalam buku panduan lain yang berkaitan dengan materi tersebut. Jadi anak-anak bisa mencari literatur lain. Jadi untuk menambah wawasan anak-anak supaya tidak hanya tahu apa yang disampaikan pada malam hari ini. Oke, terima kasih. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.